Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tentang keikhlasan, ini adalah perkara penting yang hendaknya setiap di antara kita menjaganya. Karena amalan sebesar apapun itu, kalau tidak di atas keikhlasan, semuanya dikali nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi fa syirka." Siapa yang melakukan sebuah amalan dan dia sekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya, bersama dengan kesyirikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk memurnikan agama hanya untuk Allah semata. Maka menjadi pengurus dakwah, apapun posisi kita, itu adalah sebuah ibadah besar. Ad-dalil ala al-khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan seperti pahalanya orang yang melakukannya. Ketika dia membuat pamflet, dia yang merekam, dia yang men-share, dia memotong video, dia yang menyiapkan kopinya, dia yang menyiapkan fasilitasnya, makanannya, transportasinya, biayanya. Dia korbankan waktunya untuk mengurus dakwah, mengurus agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tersampaikan. Ini adalah ibadah besar. Dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang menerima dakwah tersebut. Orang yang mengambil manfaat dari dakwah tersebut, dia mendapat pahala sebanyak ya. Dan ini bisa menjadi pahala jariah. Namun semuanya bisa dikali nol ketika dia tidak ikhlas, hanya karena ingin tampil di media, hanya karena ingin dikatakan dia banyak mengambil andil di dalam dakwah. Bisa dikali nol amalan-amalan tersebut. Pengorbanan hartanya, waktunya, tenaganya, ilmu yang dia sampaikan, tidak akan ada nilainya ketika dia mencari dunia di baliknya. Dia niatkan untuk pujian, agar manusia melihatnya, manusia mendengarnya, untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Iyadzan billah, nasallahu assalamu wal afiyah. Rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Bisa jadi ada amalan besar namun diperkecil pahalanya gara-gara niat, dan bisa jadi ada amalan kecil namun diperbesar gara-gara niat. Dan mudah-mudahan hadis yang kita sampaikan tadi itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu menjaga niat. Ada orang beramal dengan amalan penghuni surga, namun karena niatnya jelek, pada akhirnya pun dia meninggal di atas su'ul khatimah. Nasallahu assalamu wal afiyah. Puluhan tahun kita belajar, puluhan tahun kita membantu dakwah, puluhan tahun kita berkorban memfasilitasi dakwah, menjadi panitia dan seterusnya, ternyata kita meninggal dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallahu assalamu wal afiyah. Itu semua buah dari buruknya niat. Maka untuk menjaga niat ini, yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keikhlasan. Di waktu-waktu kita sujud, di waktu-waktu mustajabah yang lainnya. Minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat dan diketahui niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malu akan niat-niat buruknya, tendensi-tendensi dunianya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hatinya. Kemudian dia hendaknya memahami bahwasanya amalan itu tergantung dari niatnya. Dia rugi kalau dia beramal besar, sudah capek-capek lelah, ternyata tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pahami bahwasanya pujian manusia tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berkumpul seluruh manusia dan jin memuji dia, kemudian Allah murka padanya, pujian itu tidak akan bermanfaat untuknya. Dan sebaliknya dia pahami bahwa sekalipun seluruh manusia, bahkan jin mencelanya, menghinanya, tidak menghargai amalan-amalannya, ketika Allah ridha,
dengan amalan yang dia perbuat, maka itu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala.